fiha. Nah, dan seterusnya. Dan nanti di akhir itu kalau tidak salah ada fawatihus suwar ya. Fawatihus suwar tuh bacaan-bacaan di awal awal apa namanya ayat alif. Nah, ini kan alif tuh tulisannya gini, ada fa-nya. Alif lam mim sod. Nah, saya sering sampaikan nih, ada huruf sod itu ujungnya huruf dal, ya. Kalau huruf, kemudian yasin. Terus cara mengurai bacaan di awal surah Maryam. Kaf ha ya ain صاد طه dan seterusnya. Begitu gambarannya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ada yang tanyakan dulu, Ibu Suzana udah masuk belum nih? Ibu Suzana menghilang Keluar lagi. lagi Ustaz. Oh ya keluar lagi mungkin. Ada. Baik, Umul ya ada udah bergabung Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Bu ya, dimulai. Kita akan Iya. mempelajari buku yang kita coba sudah susun. Mudah-mudahan ini bisa eh, memberikan kebaikan ya. Baik, kita akan masuk ke huruf jim, shin, dan huruf ya. Ya, tiga huruf jim, shin, dan huruf ya. Yakni huruf tengah lidah ya. Huruf jim, shin, dan huruf ya ini tengah lidahnya nempel ataupun mengenai ke langit-langit atas. Kalau kita lihat gambarnya, ini ada pada bagian lidah ya, karena ini masuk bagian lidah setelah pangkal lidah ada tengah lidah. Nah ini, coba kita lihat huruf jim itu sampai mengenai bahkan sampai menutup wilayah udara ya, sehingga ketika membacakan huruf jim tidak boleh ada percikan udara. Cim, beda antara cim sama jim. Jim ya, makanya perlu dijaharkan, perlu disidahkan ya. Kemudian, saking kuatnya huruf jim ini, maka terjadilah yang namanya pantulan ketika dia dalam keadaan sukun. Bismillahi majreha, majreha. Ya, contoh bacaan yang mantul pada huruf jim di bagian tengah. Contoh bagian huruf jim ketika dia wakof di akhir misalnya fil hajj. Ada pantulan. Walaupun itu ada masuk dalam kategori qalqalah akbar. Apa itu qalqalah akbar? Yakni qalqalah yang Ibu Munisah masih ingat qalqalah akbar? Umulya atau baru dengar Ibu? Nah, Umulya. Baru dengar. Baru dengar ya. Kayak jadi kolkolah itu ada tiga Bu. Ya kadang kita sering dapat maklumat tuh dua. Kolkolah sugro, kolkolah kubro. Nah, kolkolah itu ternyata ada tiga. Yang terakhir itu ada yang disebut dengan kolkolah akbar. Ya, apa itu kolkolah akbar? Yakni kolkolah yang berada ataupun huruf kolkolah ya. Huruf kolkolah baju di toko ketika dia dibaca wakof. Kemudian juga memiliki tasydid di ujungnya, ya, memiliki tasydid. Nah, ketika ada tasydid di akhirnya, maka bacaannya menjadi qalqalah akbar, ya. Kalau qalqalah kubro kan yang lam yalid wa lam yulad, yulad, lad. Nah, itu qalqalah kubro ya. Kalau sugronya tadi lam yalid walam itu ya. Baik. Kemudian yang kedua yakni huruf shin. Kalau kita lihat huruf shin ini terkategori huruf yang punya sifat tafasyi dan ini hanya ada pada huruf shin saja. Yakni udara tersebar di dalam mulut. Makanya suaranya itu shh ya. Pengalaman kami mengajar itu huruf shin ini banyak apa ya huruf shin itu banyak mencucu banyak memonyongkan bibir, kemudian juga huruf sod banyak juga bacaannya loncat ke huruf shin. Ihdinas bukan syirot, siroto. Ihdinas sirotol mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ya berkaitan dengan huruf shin. Ya, huruf sod ini tidak boleh loncat ke huruf shin. Termasuk juga huruf shin tidak boleh loncat ke huruf sin atau huruf sin ya. Huruf sin atau huruf tha ya. Nah, kemudian tadi catatannya huruf shin juga tidak boleh apa? Huruf shin ini juga tidak boleh dibaca dengan bacaan yang tidak boleh dibaca dengan bacaan yang mencucu. Sya ya. Minasyaiton bukan minasyaiton. Minasyaitoni ya, yang terangkat bagian tengah lidah aja. Bibir mah tidak bergerak ya. Minasyaitoni. Minasyaitoni ya. Caranya dengan mendekatkan tengah lidah ke langit-langit sambil menghembuskan udara. Ya, tidak boleh. Karena dia punya sifat hamas. Kemudian rokhawah. Rokhawah itu suara ngalir. Makanya minash. Suara itu itu aliran suara. Kemudian juga ditambah dengan adanya tafashi. Kemudian terakhir ada huruf ya. Kalau untuk huruf ya, untuk huruf ya ini punya sifat huruf ya. Ini coba kita lihat. Huruf ya sama di bagian tengah lidah. Ya, secara umum memang tidak ada yang banyak yang keliru ya untuk huruf ya. Hanya yang perlu digarisbawahi, huruf ya ini adalah huruf lin. Lin juga ya. Huruf lin itu misalnya minasyaitoni. Jadi tidak boleh dibaca minasyaitoni. Karena dia punya huruf lin, maka bacaannya harus dilembutkan, bacaannya harus diringankan. Syaitoni, syaitoni, syaitoni. Ya, jadi bukan minasyaitoni. Ya, kadang kita sering dengarnya itu pada tekanan huruf ya. Kalau huruf shin memang harus ditekan. Shinnya mah memang harus ditekan. Tapi ketika sudah bertemu huruf ya sukun, ya, syaitoni. Setelah shinnya dikuatkan, baru dilemahkan. Minasyaitoni, dilembutkan. Syaitoni. Itu huruf ya. Ya. Kemudian yang harus digarisbawahi, sifat yang melekat juga di sini ada bacaan jahar ya. Jadi huruf ya tidak boleh berhembus udara, tapi ketika membaca huruf ya ini ada aliran suara. Oke, kita masuk ke latihan. Jasya ja jasya ya. Jasya ya. Ini makhrajnya ada di tengah lidah. Mangga Ibu Munisa baca. Saya Ustaz. Nah. A'udzu Kuatkan bil hamzahnya, Bu. Au, au. Jadi jangan dibaca au, a. Kalau a itu jadi rokhwah hamzahnya. Padahal hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir Oke, rajim. shinnya diperhatikan. Minash, nash, tidak nash, nash, ya. A'udzu billahi minasyaitonir Oke, rajim. hanya perjelas, Bu. A'udzu billahi minasy syaitoni syaitoni. Kemudian shinnya jangan terlalu lama. Enggak, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim, baru hak kecil. Ha, Hak kecil. ha ya. Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya Ya, lidah. Ya, ja, ja, ja. Sha, sha, sha. Ya, ya, ya. Ya, ya, sha. Ya, 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 ja. Sha, sha, ja. Ya, sha, ya. Ya, ya, ya. Ya, sha, sha. Ya, sha, sha. ya syasha. Ya, sha, sha. Ya, ja, sha. Ya, ja, sha. Ya, sha, ya. Sha, ya, sha. Ya, ja, ja.
murojaah, murojaah ya. murojaah, hakoja, a, ahaya, kaaha, ghaashaya, ajaqoha, Hanya yaka, tipis jangan ha ya, tipis. a- ajaqoha, Ya. yakaaha, Ya ka ha ha yakaaha, aaha, yakoha, akoha, aqoha tipis ha. akoha, Ha gitu. Tipiskan lagi dikit lagi aja, Bu. A ako, tipis, qaf tebal, ha tipis. a, Aqoha, a, a, aqoha. akoha, Ha gitu. Cepat lagi, satu, dua, tiga. akoha. Oke, nah, barakallah Ibu ya. Baik. Eh, Ibu Suzana ada? Assalamualaikum Ustaz. Ada Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. apa tadi cikgu apa nelpon Oh iya ya, khusus. Bapak Ibu. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jasya ya, mahrojnya tengah lidah. Jajaja, sya, ya ya. Tafasyinya perjelas, Bu. Oh, kurang ya Sya, Ustaz. sya, sya. Ya, tafasyi. Sebarkan lagi udaranya. Sya. Oke. Ya. Ya, Sya. oke. Ja. Ja. Ya. Ya. Sya. 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 Ya. Sa, Sya. Ja. Merojaah. Haqaja. Apa Ustaz? Haqaja. Ahaya. Ka'aha. Go'asyaya. Cepat, Bu. Cepat, kurang Hmm, cepat ya Ustaz. kurang cepat. Gho'asyaya. Go'asyaya. Ajaqaha. Yaka'aha. A'aha. Haqaha. Apa Haq. Ustaz? Hmm. Haqaha. Aqaha. Oke, nah, barakallah, Bu ya. Baik, Umulya, coba Ibu silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu billahi minasyaitonir syaitoni. الشيطان Ya, gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya-nya masih ditekan itu, Bu. Ulangi lagi dikit lagi, Bu. شيطان A'udzu billahi minasyaitonir شيطان syaiton. Jadi pas udah terbaca huruf shin ya, sya ke huruf ya, syaitoni ringan kan ya-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oke. Terus بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Jashaya ya. tengah lidah. Ja. Sha. Ya. Sha. Ja. Ja. Nah, ulangi, Bu. Ya, Syasyaja. Syasyaja. Tafasyinya perjelas lagi. Sebaran udaranya. Ya, gitu ya. sha. Oke. Ya, saja. Ya, saya. Ya. Ya, sha. Ya, sha. Ja. Ya, jasha. Jashaya. Sha. Ya, ja. Ya, Ya, murojaah.
hakoja, ahaya, Cepat, Bu. ka, A-nya jangan ahaya, tapi ahaya, ahaya. ahaya, Ya, ka, kaaha, ya, ro'ashaya, ya. adakoha, Hmm. yakaaha, aaha, hakoro, Ako, ho, panjas, ho-nya. hakoho, Ya, akoha, oke. Baik, kita tes ya. Ibu Munisah. Mana Ibu? Iya, Ustaz. Nah, Ibu nih coba dari sini nih, satu baris ini. Ini Ibu sampaikan mana huruf tebal, mana huruf tipis. Mangga, satu baris ini nih. Nah, yang di sini nih, segini. Jadi huruf H itu terkategori makhrajnya di mana, tebal atau tipis. Ah, itu aja, silakan. Huruf H makhrajnya di tengah lidah. Dia huruf tipis. Terus, Kemudian eh, Qaf, apa Bu huruf H di mana? Tengah apa? H tengah lidah, Ustaz. Hah? Tengah. Tengah lidah. H, A, H, Qaf. Tengah lah, Ustaz. Maaf. Tengah tenggorokan, Ustaz. Afwan. Ya, kalau tengah lidah mah yang kita pelajari sekarang Jim Shin ya. Oke, Iya, terus Bu yang huruf bayang Qaf. ini di tengah tenggorokan, Ustaz. Oke, mangga. Al-Haku ya. Terus ya, Tengah tenggorokan. ya terus Bu. Kemudian Qaf, eh, apa namanya, pangkal lidah. Dia Pangkal huruf lidah. huruf Nempelnya ke tebal. Nempelnya ke langit-langit, pangkal langit lidah. langit apa Bu? Langit-langit lunak. Oke, lunak bagus. Hurufnya tebal Huruf tipis. hurufnya tebal, tebal Ustaz. Tebal ya. Mm-mm. Kemudian jim, eh, apa namanya, tengah lidah, Tengah lidah. tengah lidah. Dia di langit-langit yang antara keras dan lunak ya Ustaz ya. Hah? Eh, Enggak bukan, keras. bukan ya. Huruf J mah enggak ada karena dia mah Oh sama diam. K ya Ustaz ya. Qaf Salah. sama kaf aja. Iya Kalau iya. huruf jim itu enggak ada kaitannya sama lunak atau enggak ya. Oh iya. Huruf jim langit-langit aja. Bagian Langit-langit. ya bagian langit-langit tengah ya. Terus, Tebal ya Ustaz ya. hah? Tebal. Jim ja. Ja tipis atau ini lihat deh. Ja. Tuh, jo. Ya. Jo Oh iya. satu ja. Ya, tipis Ustaz. Ah, tipis gitu. Ya. Nggak apa-apa. Terus Ya. A, ya tengah huruf ain ya. A ya ain, baca A ya. Terus huruf tengah tenggorokan, tengah tenggorokan ya. tengah tenggorokan. Dia lunak, Ustaz. Lunak. Lunak tuh gimana maksudnya? Eh, iya, tipis atau tebal ya, Ah, Ustaz ya? Afwan, tipis Ustaz. ya. Ah, Ah, gitu tipis. tipis Ya. ya. Ah. Kemudian H di tenggorokan bawah. Ya, atau istilahnya Dia apa? tebal, tipis, Ustaz. Tipis. Enggak ininya isi apa? Di tenggorokan bawah itu apa namanya? Tenggorokan bawah, apa, Ustaz? Nggak ada. Halku. Aqsal halqi. Aksol halki. Oh iya, Ya. aksol. Itu Ustaz ya. Terus Kemudian hurufnya tebal tipis. hurufnya itu H itu tebal, tipis Ustaz. H. Ya, tipis. Jadi ho, ha, ya Nah, tipis. kemudian ya, langit-langit, lidah, tengah lidah, Mm. eh, hurufnya tipis. Ya, terus Kemudian kaf, ini apa namanya, pangkal lidah menempel langit-langit antara yang keras dan yang lunak. Gitu Ustaz ya. antara yang lunak atau yang lebih dominannya atau yang mana? Dominannya Yang di yang lunak, Ustadz. Ujung hah? Yang lunak. yang lunak. Lunak atau keras? Yang kerasnya, Ustadz. Yang keras. Lebih mendekati yang keras kan, langit-langit yang keras, Ustadz. K. Mm-mm. Ya, yang keras. Udah gitu ya. Ya. Tipis, Ustadz, hurufnya.
Hurufnya tipis. Oke, terus Bu. Kemudian hamzah a itu di bawah tenggorokan bawah. Mm-mm. Kemudian dia tipis. Oke, tipis. Oke. H tenggorokan bawah hurufnya, makrosnya tenggorokan bawah, kemudian hurufnya tipis. Tenggorokan bawah atau Tipis Ustaz. enggak tenggorokan Oh, bawah itu apa? aksol halkul akso Aqsal halqi. aksol halki. Ya. Hurufnya tebal tipis? Tipis Ustaz. Oke, baik. Oke, gitu ya Bu ya. Ya, syukur Kita Ustaz. belajar ngurai ya Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Lulus Belajar Ustaz ya. ngurai. Ya, lulus. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu Suzana, mangga nih yang kedua nih Bu. Roh tengah tenggorokan ya Ustadz. Tengah tenggorokan, oke. Bahasa Tebal Arabnya apa tipis. Ustadz? Tengah tenggorokan tuh disebut dengan wastul halqi. Oh, kalau adenal paling atas ya Ustadz. Adenal tuh paling atas ya. Nih kalau misalnya Oh, Arabnya, saya tulisin Bu ya. Jadi iya. kalau tenggorokan nih pangkal, saya tulisin ya. Ibu siapa tadi tuh? Ibu Munisa coba ya disimak ya. Ini kalau yang bawah, ibu sebutnya ini. Aqsal. Bentar Bu ya. Oh ini ya kecil banget. Nah, di sini nih ya. Istilahnya itu ini Bu. Aqsal, Halqi. aqsal hal, Halqi. gitu ya. Satu ini. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan was, Wastul. Tul halki. Nah, wastul Halqi. halqi ya. Kemudian yang ketiga Adenal. Adenal. disebut dengan Adenal halqi. adanal halqi. Ini nggak apa-apa Ibu ya. Ini awal-awal, mumpung masih awal-awal ya. Jadi Iya nggak Ustadz. banyak dulu nih. Tapi dalam halqi. Iya. Ini nih. Saya coba susun ya Bu ya. Coba. Nih saya coba susun. Kalau dilihat mah ini Bu. Ini satu. Ini. Ini kalau di tenggorokan tuh berarti kalau urutannya Bu ya. Berarti Paling urutannya bawah. paling bawah tuh ini nih. Aqsal Hmm. halqi. Nanti kalau di tengah. postul halki. Wastul halqi. Nah, kemudian bagian atasnya adanal halqi. Halqi. Nah, kalau dikaitkan seperti ini, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan urutan. Terus nanti pangkal lidah apa pangkal lidah? Pangkal lidah. Afatul lisan. Alisan. Ya. Hah? Afatul lisan. Afatul Torfulisan. lisan. Ujung. Nih, Bu ya, saya tulisin ya. Disebut dengan huruf qaf dan kaf kan udah ya. Nah, Udah. huruf qaf dan kaf disebut dengan Wastul. Ya. Aqsal. Oh Aksal iya ya. lisan ya. nah, aqsal lisani. Lisan. Ini udah ke lidah sebelah sini ya, lidah ya. Ini paling dekat dengan adenal halqi nanti. Oke, kemudian satu lagi ada yang disebut dengan sama aja istilahnya Bu, cuman beda ujungnya aja. Was Wastul lisan. Wastul lisan. Wastul lisan. wastul lisani. Nah, yang kita pelajari sekarang ini wastul lisani. Nah, jadi ini semua ini tuh ini di antara lima ini aja. Satu, dua, tiga, A, B, C, D, E. Nah, itu pilihan itu. Ya, coba ganti warna misalnya ya. Ini ganti warnanya yang hijau. Kayaknya juga. Ini warnanya hijau. Nah, biar pahamnya ini bagian lisan. Nah, ini bagian tenggorokan, ini bagian lisan. Coba Ibu, Af- silakan. Afwan Ustadz, tulisannya bisa agak digeser soalnya pakai HP Ustadz. Jadi nggak Gini Bu. agak digeser kemana ya ke kiri gitu Ustadz. Oh, ke sini ya. Soalnya pakai Oh, HP. kayak ini nih Bu ya.
Nih, sini. Sama yang satu lagi sini. Urutannya gini. Dari sini. Satu lagi. Wastul Kurang lebih gini lah ya. aqsal halqi. Oke. Terlihat tuh ya. Ini urutan halak di sini. Ini Bu. Nah, sekarang Ibu Suzana silakan dites, dicek huruf lain mana Nah, Ustaz. Bismillah. yang tebal tipis ya, Mangga. Gha, gha, wastul halqi, Ustaz. Wastul halqi po. Afwan Ustaz. Baik. Ro, Apa? Adenal halqi, Ustaz. adenal halqi. Adenal Tahu artinya halqi. apa? Adenal halqi itu apa, Bu? Tenggorokan atas. Ya, tenggorokan atas atau ujung tenggorokan. Ya, terus Oh, ujung tenggorok. Itu bahasanya lebih tepatnya mana, Ustaz? Ujung ya? sebenarnya mah yang lebih tepat mah ujung. Hanya memang Oh, untuk ujung. memudahkan pemahaman tadi bisa aja ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas. Bisa aja gitu. Oh, Tenggorokan nah, bagian atas tapi bagian atasnya. Paham ya, Bu ya? paham Kalau Ustaz. misalnya secara makna yang lebih ininya mah ke adenal halak itu tadi ujung tenggorokan Ujung ya. tenggorokan. Ya. Terus Sifatnya tebal Ustaz. tebal ya. Berarti huruf, tunggu ya Ustaz, ingat-ingat dulu bahasa Arabnya. Tebal, kita, huruf, ya Allah kok lupa ya. Kalau invita Huruf tipis ya Ustaz. Berarti tebal, huruf ya Allah kok lupa ya. Lupa huruf Ustaz. isti'la. Ya istilah, huruf Oke, istilah. oke, nggak apa-apa, Bu. Lanjut, Bu. Ain, ain, huruf mah tunggu ya Ustaz. Eh, Adnal halqi. Hmm? Adnal halqi. Ain, Ain ain tunggu Ustaz. adenal halqi. Tunggu Ustaz, Yakin, tunggu Bu? Ustaz. Belum, belum, belum. Ntar dulu. Oh, wastul halqi. Ya, wastul halqi. Ya hurufnya dianya sifatnya infitah ya Ustaz. Ya, info Tipis. tipis, oke. Huruf shin dianya shin. Shin shin wastul lisan. Oke, wastul lisan atau Wastul lisan atau tengah lidah. Tengah lidah ya Ustaz. tengah lidah, tengah Menempel pada lidah. langit-langit. Ya, Tengah lidah, tengah lidah menempel pada langit-langit atas. Hurufnya, sifatnya infitah, tipis. huruf apa, Bu, tadi? Huruf shin. Oke, betul. Tipis Itu ya. sifatnya cuma tipis tebalnya aja Ustadz, yang kayak Ya, ya, tafashi. ya, untuk sementara itu aja dulu. Tebal Oh, tipis bisa mendeteksi aja. Ini oh, tebal atau tipis, tipis atau tebal. Nanti baru nanti pendetailannya lebih ini lagi, lebih dalam lagi malah nanti bisa lima, karena setiap huruf tuh minimal lima sifat malah kan. oke, nah Ustadz. Mm-mm. Huruf ya, huruf ya, wastul, wastul, wastul lisan. Oke, wastul lisani ya. Oh lisan nih gitu Ustadz. Ya, kalau misalnya dibaca itu wastul lisani, jadi jangan sampai dibaca wastul lisanu. Kalau Oh, wastul lisani itu kan itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan susunan ini Bu, susunan idofah ya. Ya iya, mungkin iya. itulah intinya idofah ya. Jadi wastul lisani kayak ini Bu, kayak qalamur rososi, kayak terus apa lagi ya? Nizamul Islami. Oh, Itu namanya susunan ataupun tarkib istilah itu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarkib.
Tarkibnya tuh tarkib idofi. Idofi itu idofah. Idofah. Ya, Ya, ya. menggabungkan dua kata Dua jadi kata satu frasa makna. ya gitu. Dua kata. Satu makna. Jadi iya kayak rumah Satu sakit. makna. Nah, rumah sakit nggak bisa Ya. bisa rumah terus sakit gitu. Rumah sakit tuh jadi udah satu kesatuan nah gitu. Mm. Termasuk juga ini wastul lisani, aqsal lisani, adnal halqi, wastul halqi, aqsal halqi. Ini semuanya juga masuk ke bagian daripada tarkib idhofi tadi. Ya. Ya. Nah, Ustaz. Mm. Huruf ya, wastul lisani. Ya, Sifatnya infitah. ya. Ain, ain, tunggu ya, Ustaz, mikir dulu. Ain, 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 ain. Ain, Tinggal rasain aja. Bagian mana itu? Ketika berharokat fathah. adnal halqi. Hmm, Eh, yakin nggak? iya. Oh, wasul halqi, Ustaz. Wastul halqi. Oke, bagus. Wasul halqi. Sifatnya intah, tipis. Ya, infitah Huruf terbuka ya. eh, ja, Tapi yang huruf lebih tepat jim, mah Bu, kalau misalnya Ibu mau mengartikan tebal tipis itu lebih tepatnya bukan infitah sebenarnya, jadi istifal. Jadi lidah dalam keadaan rileks gitu. relax. Karena nanti ini Kalau kayak huruf ini infitah, Bu, karena nanti huruf lin ini bisa jadi nanti ketika berharokat dia tuh punya sifat infitah loh Bu ini tuh. Ini oh huruf gitu, lin Ustaz. ini punya sifat infitah. Jadi infitah kalau diartikan sebagai tipis, diartikan tipis, ini ini huruf lin ini huruf infitah. Infitah tuh terbuka. Makanya yang Terbuka. lebih tepat itu istifal. Kan isti'ala kan tadi Ibu Oh, bacanya itu tebal itu diistilahkan ya. dengan isti'ala. Nah, kebalikan Jadi daripada isti'ala itu ada yang disebut dengan infitah, istifal. Ini istifal. tulisannya gini nih, saya tulisannya ya. Nih. Jadi kalau sifatnya tuh nih, jadi ya ini aja ya Bu ya, tolak ukur ini aja nih. Jadi kalau mau nyebut Arab tuh lebih tepatnya Istifal. Isti'la. isti'la'u. Nah, isti'la'u misalnya warnanya merah nih ya. Ya nanti tolak ukur tebal tipis. Itu baca isti'la gitu ya, Ustaz? Ya, isti'la. Ya, bacanya Isti'la. isti'la. Nah, kalau ini isti'la, ini yang tebal ya. Kalau ini, terus yang selanjutnya, kalau ini, Huruf tebal, istifal. istifal. Nah, ini. Tebal. Istifal. Nah, ini hurufnya pakai warna yang biru aja. Nah, ini. Kalau yang infitah itu lawannya apa, Infitah Ustaz? itu nanti itbaq lawannya itu. Oh, itbaq. Nih, saya liatin Bu ya. Kalau di apa di saya teh pernah bikin kan di ini di Jilid. makhraj. Tapi emang nggak di ini ya. Nggak tuh ada nggak ya di Arabin nggak ya? Waktu Nggak itu ada, Ustaz. nggak ada ya di Arabinnya mah. Tapi kalau nggak Nggak salah ada. teh pernah buat deh Bu saya teh. Bentar ya saya coba cari. Jadi kalau misalnya lawan-lawan itu ada istilah Arabnya juga saya teh pernah bikin. Nih di mana ya? Kayak di peta, kayak peta. Ada kayaknya Bu. Bentar nih saya coba cari. Ada di Ada. jilid, Ustaz. Jadi di jilid itu di ada bukan di jilid. Di jilid ya, kalau nggak salah di jilid Ya, keempat. di jilid, Ustaz. Di jilid keempat. Nah nih, coba-coba. Coba buka nih, Bu. Ini penting nih. Di... Jadi saya teh bikin tapi berserakan nih, Bu. Belum kerapihin. Pernah bikin... ini nih di sini. Nah, ini nih, Bu, nih. Ini nih. Saya coba sharekan. Belum ya? Saya bikin di Canva. Ini nih, Bu, nih. Ini nih, nih. Ini Nih. belum ada ini, Ustaz. Nomaden itu apa, Bu? Belum ada yang dicetak, belum ada kayaknya ini kan, Ustaz. Ini Bu, coba lihat ya. Kan ini istilah Arab ya. Ini istilah Arab, dan ini istilah Indonesia nih. Jadi kalau yang tadi tadi Ibu baca nih, ini terlihat nggak ya Bu ya? Enggak, Ustaz. Nggak ya.
Saya coba Iya. keluarin dulu mungkin. Nih, nih Bu ya, sini nih, yang sini aja. Nah, ini kelihatan ya. Ya, Ustaz. Nah, ini lihat nih. Ya. Nih Bu Susana coba dilihat. Nih di sini ada nih saya pakai ada yang aqsamus sifatil huruf ya, pembagian daripada sifat-sifat huruf di sini. Di sini ada nih Bu, coba di sini kita lihat di sini ada istifla. Tadi Ibu nyebutin isti'la ya. Ya, isti'la. Iya. Nah, ini lawannya itu versusnya dengan istifal. Istiqlal. Pertanyaan Ibu Tebal. tadi infitah tuh di mana saat nih? Infitah. Infitah itu lawannya itbaq. Tebal kok. Sangat tebal. Hmm. Ya. Jadi kalau misalnya tadi Ibu menyebutkan tebal tipis itu adalah bagian dari misalnya tebal isti'ala, berarti kaitan dengan tipisnya itu disebut dengan istifal bukan infitah. Oh, Karena nanti huruf-huruf yang tidak terkategori apa namanya tuh ataupun huruf-huruf yang ternyata dia itu terkategori infitah ada di huruf isti'ala juga, Bu. Kan isti'ala itu ada oh, 7. Ada iya. khusodogtin qil ya, ko so. Nah itu dari 7 huruf itu ada 3 huruf yang terkategori infitah, dia Itbaq dan tidak infitah. terkategori itbaq. Iya, Ustaz. Nah, 3 huruf yang tidak terkategori itu adalah huruf kho, huruf ghin, Oh, huruf qaf. Ghail, Nah itu Qaf. masuknya infitah, 3 huruf itu masuk infitah, tidak masuk ke itbaq. Nah, Ustaz. Dan makanya nanti untuk istilah ataupun misalnya ingin menjelaskan tebal tipis, cukup misalnya penjelasannya dengan isti'ala ataupun infitah. Ini dulu aja dulu, dua dulu ini. Ya, Isti'la. isti'ala ini nih. Lidah mayoritas lidah tidak menempel di langit-langit atas. Nah, ini kalau diartikan yang saya coba ambil dari beberapa referensi yang lebih cocok lebih pas kayaknya ini nih untuk pemaknaannya. Pangkal lidah terangkat. Tapi istilah pangkal lidah terangkat ini biasanya disebut dengan istilah lain dengan Tebal. huruf yang tebal. Nah, Tebal. kalau pangkal lidah rileks ini disebut dengan istifal. Istifal itu kan dari aspal ya. Aspal itu sama tuh ada akar katanya. Istifal, aspal. Jadi di bawah dia tuh tidak terangkat bagian pangkal. Ilal asfal. Oh, berarti tadi salah ya, Ustaz? Iya, jadi yang lebih tepatnya tadi istilahnya menggunakan istifal, isti'ala. Nah, tebal tipis itu kalau misalnya mau disebut tebal tipis ya, dikaitkannya ke ini nih, ke Ya. istifal atau isti'ala. Ini aja. Nah, Ustaz. Karena kalau huruf Ulangnya. ghin ini pasti isti'ala nih, huruf ghin. Tapi Iya. kalau disebut misalnya itu huruf ghin itu bukan huruf Infitah. infitah, ini termasuk infitah ini. Oh, Agak bingung tapi memang mudah-mudahan dia bisa paham nanti. Dikit-dikit aja. Tapi intinya mah Bu, gunain aja istilah ini nih, dua aja. Isti'ala sama istifal udah aja. Tebal. Kalau untuk yang tebal sebut isti'ala, kalau untuk yang tipis istifal. Oke, mangga. Sebenarnya, Afwan Ustaz, sebenarnya Hmm. gini Ustaz, kalau Indonesia tahu itu tebal tipis, cuman masih belum familiar sama bahasa Arabnya Ustaz. Oh iya Jadi, betul. jadi kirain tipis itu bahasa Arabnya apa tadi invitah gitu. Oh invitah, invitah tipis gitu. Ya memang itu Bu. Makanya makanya kenapa bahasa Arab itu ya penting orang Islam tuh bisa bahasa Arab di situ pentingnya itu. Karena bahasa Arab itu tidak bisa apa ya diwakili oleh bahasa lain termasuk bahasa Indonesia ya kadang juga diartikannya tuh kurang cara gini-gini Bu kayak melihat ya kayak misalnya melihat itu kan nazoro basoro itu sama-sama melihat misalnya kayak ngantuk aja nih ngantuk aja Bu ya ngantuk itu ya ngantuk gitu mau yang gini gitu tapi dalam bahasa Arab tuh ngantuk tuh beda-beda itu Bu. Ada yang disebut dengan sinatun. Misalnya dalam ayat kursi ya, Allah menyampaikan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun menggunakan kata sinah. Sinatun itu adalah ngantuk yang kalau bahasa manusia itu mungkin kicep ngantuk gitu. Jadi Allah tuh kicep ngantuk aja enggak. Tapi kalau misalnya udah gini, Bu. Nah, kalau misalnya udah gini, udah lanjutan itu namanya nuas. Nuas. Ya nuas itu istilahnya nuas tapi kalau diartikan ke Indonesia apa ngantuk udah ngantuk aja yang tadi pertama ngantuk yang kedua ngantuk makanya beda kalau orang tuh dia Ngantuk tahu lagi, Ustaz. ngantuknya tuh ngantuk udah ngantuk berat tuh yang tadi nuas istilahnya tuh tapi kalau misalnya sinatun tuh eh, rasa ngantuk aja nggak ada itu rasa rasa jadi ibaratnya permulaan permulaan ngantuk itu disebut dengan sinatun
Nah, kayak gitu Sin. makanya makanya tadi makanya pernah saya sampaikan mungkin ya di beberapa kajian tahsin itu kalau bisa nanti ibu-ibu ataupun setiap peserta itu bisa mengetahui apa namanya istilah-istilah Arabnya karena istilah Arab itu pasti pasti sama Bu. Misalnya gini nih, makna daripada adnal halqi ada yang menyebutkan tenggorokan luar, ada yang menyebutkan ujung tenggorokan, ada yang menyebutkan tenggorokan bagian atas itu. Kalau di ke Indonesia kan jadi macam-macam. Ya, Bu ya. Nah, uniknya itu di situ bahasa Arab itu. Tapi Bisa bener banget Mami antar sekalian. kalau misalnya kita belajar apa namanya? Kalau kita belajar bahasa Arab ya, kalau kita belajar bahasa Arab nih kita intinya nanti jawabannya sama. Kalau ditanya eh, pangkal tenggorokan aksol halki. Kalau tenggorokan bagian bawah apa? Aksol halki. Kok sama? Itulah kelemahan daripada Indonesia tuh. Ya. Makanya bahasa Arab ini yang utamanya kita tahu istilah-istilah ini. Ya, tinggal nanti kita lihat mad'u kita itu lebih pahamnya kemana. Makanya sebetulnya kalau penerjemah ataupun orang-orang yang menerjemahkan itu sebetulnya pendekatannya lebih kepada pendekatan yang menurut yang menerjemahkan itu lebih dekat maknanya. Ya, sehingga kalau disebut dengan makna asli belum tentu ya makna itu adalah makna asli tapi makna yang mendekati kepada apa yang dimaksudkan daripada musonif. Musonif itu pengarang ya pengarang yang misalnya ini penyusun itu daripada yang dimaksud sang penulis itu apa ya kalau misalnya di dalam teks-teks bahasa Arab itu biasanya mendekati ada misalnya ada buku-buku terjemahan ya. Nah, terjemahan itu dari kitab-kitab bahasa Arab ke Indonesia itu kebanyakan itu adalah pendekatan ataupun bahasa yang lebih mendekati kepada apa? Mendekati kepada bahasa yang diinginkan oleh sang penulis. Diurailah ataupun dibuatlah kata-kata oleh para penerjemah mana yang lebih mendekati begitu. Itu ya Bu ya. Ini Bu Suzana ada? Ada Ustaz. Ah gitu Bu Apa ya. tadi ada yang nelfon Ustaz? Oh iya nggak apa-apa Bu. Oke, itu ya mudah-mudahan bisa dipahami. Oke lanjut Bu. Huruf apa? Jim ya Ustaz. Ya huruf jim betul. Huruf jim mahrojnya apa tuh? Aqsol lisani. Afwan Ustaz. Hmm? Wastul lisani. Oke, wastul lisani. Sifatnya isti'la. 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 Oke, betul Bu. Huruf Hmm. jim isti'ala. Isti'ala Qaf itu apa? tip relax, relax. Hah? Isti'ala Eh, relax, boh. Atau istifal yang relax. Coba dilihat aja warnanya, Bu. Afwan Ustaz. Huruf jim itu huruf eh huruf, huruf isti'la tipis. Kalau tipis apa tuh? Isti'la Pak, Pak, tipis. Istighfar. Istifal. Ini dilihat aja warnanya, Bu. Kalau merah itu berarti tandanya tegas, berarti tebal. Istifal itu biru, berarti lembut itu. Oh, Relax. istighfar ya Ustadz yang Iya, tipis ya. tipis. Iya. Tuh Ya ya. Allah. Ini dilihat aja warnanya, Bu. Warna ini Iya, kadang memiliki arti juga. Nah, gitu. Lanjut, Bu. Huruf Qaf. lagi nggak konsen ini Ustadz. Lagi nggak konsen. Qaf, huruf aqsal lisani, Mm-mm. dianya huruf huruf isti'la sifatnya Ustadz. Tebal. Hmm? Isti'la, Betul, isti'la. isti'ala, betul. Kalau makhrajnya tadi di mana? Aqsal lisani. Ya, aqsal lisani. Ya, nah. Aqsal. Terus huruf H. Ha itu ha ha. Tunggu ya Ustadz. Ha, Ini ha. tinggal ini pilih aja nih A, B, C atau D nih. Saya tulis lagi ya di sininya nih. Ya Ustadz. Latin. Di A, A aksol halki. Adenal halq ya Ustadz. Apa huruf apa, Bu? Huruf ha Huruf H. Ada nal halki, ha Bu. ha. Ini aja Ha. lihat nih urutannya nih. Kalau di tenggorokan tuh paling bawah ini, paling tengah, ini paling atas.
B. Oh, aqsal halqi. Aqsal halqi. Sol halqi. Oke, bagus terus. Mahrotnya, mahrotnya, kok mahrot sifat ya? Sifatnya itu istifal, Istifal. Huruf apa Bu tadi? huruf H. Oke, bagus istifal. Apa istifal? Istifal itu rileks. Mm-mm. Terus Huruf ya itu wastul lisani. huruf ya wastul lisani. Oke, terus Dianya istifal, sifatnya istifal, ya rileks. Huruf kaf itu aqsal lisani. akosol lisani ya. Aqsal lisani menempel tengah lidah, menempel pada Hah? langit-langit Tengah yang lidah keras. Bu. Tunggu dulu. Oh, Afwan Ustadz. Pangkal lidah menempel pada langit-langit yang keras. Oke, ya. Sifatnya dianya istifal, rileks atau Ya, tipis. Huruf A, hamzah, A. Itu hamzah atau A gitu, Ustaz? Hamzah an A. Huruf huruf hamzah itu dianya aqsal halqi. Aksol halqi ya. Sifatnya dianya istifal, rileks atau tipis. Ya, istighfar atau Tipis. tipis. Huruf H dianya sama wasqul lisani. Ya, Aqsal aduh, H. H itu aqsal lisani. ya. Aksol lisan nih, Po. Eh, H, Ibu, huruf H. 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 Oh, H enggak ini? wasqul lisani tenggorokan tengah ya, Ustaz. Hah? Tenggorokan tengah wastul lisani. Ini wastul lisani. Ini wastul Oh, halqi. Yang wasul mana? halqi. Ah, Wasul wastul halqi, Ustaz. halqi. Ya. Oke. Wasul halqi. Tenggorokan tengah tenggorokan. Sifatnya Mm-mm. istifal, rileks atau tipis. Ya. Oke. Oke, selanjutnya Umulea nih, terakhir. Coba Bu yang bawah, Bu. Yang ini Bu ya. Ah, mangga. Huruf Hamzah tuh Bu. Ya, A. Ini bacaan A di sini. Hamzah ini kan Hamzah ya. Iya, Soalnya di Ustaz. mana Bu? A. Hamzah pangkal tenggorokan, Ustaz. Pangkal tenggorokan Arabnya apa tadi? Aqsal halki. Oke, bagus. Ain. A. A tengah tenggorokan. Ya, A. istilahnya apa? Wasol Wastul. tol halki. Wastu pakai domah ya Bu ya. Wastu. Wastul Ya. halki. Ya, oke. Terus huruf H. Huruf H pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Arabnya Aqsal halki. aqsal halqi. Tebal tipis. H. Hal tipis, Ustaz. Tipis. Tipis. Istilahnya apa? Tipis tuh. Tipis, tipis, tipis apa ya? Tipis Enggak ini nih. Tipis tuh istifal atau isti'la. Ini dua. A atau B nih sini. istiqbal. Hah? Istifal. Oke, bagus. H. H H nih. itu wastul halki. Wastul halqi. Nah, Oke, terus tenggorokan. tebal tipis. Ya, tipis. Tipis itu apa? Tadi istifal. Istifal ya. Oke, huruf qaf. Huruf kof pangkal lidah. Pangkal lidah ya. Qaf pangkal lidah. Selanjutnya Huruf tebal ho, tipis. Enggak, qaf, qaf. oh, Tebal tipisnya belum? kof tipis. Oh. Hmm. Kok Kof tipis atau tebal? tebal. Nah, kalau tebal apa? Kalau tebal istiqla, Isti'la isti'la, ya. Isti'la. isti'la.
Ya. istiqlaq. Oke. Kalau A tadi tengah tenggorokan atau Ya, ini wastul kalau hal. kalau kho udah belum, Bu? Kho nih. Oh iya, kho belum. Kalau kho adnal halki. Adnal Halki. halqi. Oke, terus artinya apa? Adnal halqi itu apa tadi, Bu? Ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Terus Berarti istiqlaq. is Istiqlaq. isti'la. Isti'la. Oke. Kemudian ain. Ain udah pokoknya, Bu ya. Qaf udah, ha udah. Nah, ini tinggal jelasin ini tebal tipisnya. Ain tebal atau tipis nih, ain? Ain. Ain. Tipis Ah, Ustaz. oke, tipis itu apa? Tipis is is istighfar. Istifal. Qaf tebal tipis. Kof tipis. Tipis itu apa? Tebal. Hmm? Tebal Ustaz. Tebal itu apa? Isti'la. Oke, ha tebal tipis. Tipis. Is istighfar. Is Istighfar. istifal. Oke. Gitu, Bu ya. Ya Nah, itu. jadi pembahasan yang kita dalami walaupun satu halaman nih, tapi mudah-mudahan bisa melekat tadi istilah-istilah yang memang belum familiar. Makanya kita inginnya itu tadi, inginnya dari metode ataupun ya istilahnya sering sebenarnya metode ya, walaupun bukan metode ya. Istilahnya tuh ya cara mungkin ya, bukan thoriqoh tapi mungkin uslub ya, cara cara pendekatan untuk bacaan-bacaan Al-Quran ya yang kita coba susun itu lebih kepada pendalaman makharijul huruf dan sifatul huruf. Kenapa? Karena ini bagian daripada perkara yang paling mendasar. Paling mendasar itu apa ya? Paling mendasar dan tidak banyak orang menyentuh, Bu. Padahal ini perkara yang sangat fundamental. Fundamental itu paling mendasar. Makanya kalau misalnya alasan kenapa saya susun mungkin dengan istilah namanya itu mustanir itu kan cemerlang, Bu ya. Cemerlang itu kan ada taraf berpikir itu ada yang sodhi, ada yang amik, nah kemudian ada mustanir. Ibu Suzana udah paham nggak istilah itu, Bu? Udah pernah ya, Bu ya? Ibu Udah Munisa Ustaz. udah ya, Bu ya? Yang apa Ustadz? Mustanir. Ya jadi taraf berpikir saya tuh pernah ngehosin siapa Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Sidik Al-Jawi dulu di program Taskif. Saya kebetulan jadi MC-nya. Jadi banyak ilmu juga, Bu, pas jadi MC itu. Nah, salah satunya itu penjelasan di kitab itu disampaikan bahwa taraf berpikir orang itu ada tiga. Ya, rata-rata masyarakat ataupun secara umum Syekh Taki itu menyampaikan ada masyarakat yang mayoritas memiliki pemikiran yang sodhi. Yang rendah. Sodhi itu pemikiran yang rendah. Nah, salah Rendah. satu Iya, ya. Tahu Ustaz. pemikiran rendah itu ya pokoknya mah sesuatu yang nampak kemasan di luar. Ya suara, Iya. lagam, kalau begitu dikaitkan sama Quran ya, berarti kaitannya itu ya sesuatu yang mungkin indah. Padahal mah kalau misalnya orang yang lebih mendalam aja dikit. Nah, itu tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tak kemudian ada yang tadi pemikiran yang amik, amik itu mendalam, ya mendalam. Tak di bawah mendalam ataupun level yang lebih lagi, ya level yang lebih lagi itu apa namanya tuh ada yang disebut dengan pemikiran cemerlang. Nah, pemikiran cemerlang. Bedanya tuh pemikiran mendalam dengan cemerlang tuh kalau misalnya mendalam mah dia di satu bidang saja. Kalau cemerlang mah dia bisa mengkaitkan antara satu fakta ataupun antara satu ilmu dengan ilmu yang lain dengan pendekatan yang lebih mendalam sama-sama. Nah, makanya sebetulnya saya susun metode Mustanir ini sambil saya coba susun berkaitan dengan ini, Bu. Jadi materi eh, Islam Kafah itu saya coba susun, saya lagi coba, walaupun udah ada nih, Bu, gambarannya. Ya, sebagai ini aja ya, sebagai maklumat. Buku saya udah bikin bikin covernya, Bu, tinggal isinya. Tapi kaitan dengan materinya nanti lebih kepada banyaknya ke materi Daurah Islam Kafah. Jadi lebih banyaknya ke situ. Tapi pendekatannya ke situ nih saya ini buku cover buku bukan bikin-bikin aja. Tapi judul bukunya itu bukan apa namanya?
bukan Islam Kafah, tapi judul bukunya itu Masuk Islam itu Jangan Setengah-Setengah kalau nggak salah bukunya itu. Mana ya bukunya? Nah ini saya coba perlihatkan Bu. Sudah terlihat belum ya? Belum Ustaz. Ah, belum ya? Nah yang ini nih. Kalau dilihat cover. Jadi karena ini ya Bu ya, apa ya istilahnya teh? Karena nggak ada kerjaan, jadi banyak hal yang bisa dikerjakan gitu. Masya Allah. Ya nggak punya pekerjaan, jadi bisa mengerjakan apa yang jadi banyak hal yang bisa kerjakan. Nah ini contohnya gini Bu. Kelihatan Bu ya? Jangan setengah-setengah. Ah ini jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah dalam berislam. Tapi isinya itu tadi ya materi daurah Islam kafah. Karena kita tidak ingin pendalaman itu hanya dari sisi tahsin, tapi juga nanti ada pendalaman berkaitan dengan training pemahaman Islamnya pun juga harus harus dapat ya. Jadi jangan sampai pintar membaca tapi tidak pintar juga dalam sakofah Faedah. dan juga bahkan tidak mau ikut andil dalam dakwah. Nah, kita kan sangat sayang banget kalau misalnya tadi menyibukkan hanya dalam keilmuan baca saja. Karena kan Al-Quran itu haknya bukan hanya dibaca, tapi juga diamalkan, bahkan juga harus didakwahkan dan juga harus diperjuangkan. Wah gitu. Jadi levelnya tuh bukan hanya sebatas mahir baca, tapi sampai ke mahir tadi bukan hanya tadi mahir dalam baca, tapi juga tadi mengamalkan, mendakwahkan, bahkan memperjuangkan, ikut andil dalam memperjuangkan bagaimana peradaban ke depan ini bisa menjadi peradaban Al-Quran. Yang paling terdekat itu di sini, Bu. Jadi pikiran saya teh liar gitu, Bu. Tapi emang kayak gitu mungkin ya. Nggak ada kerjaan mah jadi liar kemana-mana. Nah ini nih, makanya saya coba pikir-pikir gambaran-gambaran yang nanti mudah-mudahan terlalu lagi mikir-mikir juga nih masih terus. Nah model-model kayak gini, Bu. Nah kayak gini nih. Dan nanti kan ini satu gerakan, satu tujuan menuju peradaban Al-Quran. Pikiran kita tuh peradaban Al-Quran, wah gitu. Kan peradaban Al-Quran tuh otomatis kan segala macam dari sekarang kan kalau dilihat mah peradabannya bukan peradaban Quran, Bu, peradaban Iya. Amerika Serikat, peradaban yang lebih dominannya hawa nafsu, ya artinya bukan didasarkan pada wahyu. Sehingga Iya, iya. kalau kita berbicara terkait dengan peradaban itu, maka sudah seharusnya umat Islam itu memiliki visi. Makanya tadi kembali lagi Bu, pikiran-pikiran kita ini lebih kepada apa tadi? Pikiran yang cukup kalau disebut mah liar mungkin ya Bu, ya, tapi nggak apa-apa lah liarnya juga hal yang positif. Mimpi-mimpi itu harusnya oh iya bener. Sampai mikir gini Bu, udah kayak gini ya, arsitek generasi Qurani dari tahsin menuju perubahan dunia. Wah gini kan jadi pikiran kita tuh liar Bu. Keren bahasanya. Ini nggak apa-apa lah liar juga Bu ya, tinggal positif. Kayak gini nih, dari tahsin visi besar membentuk 1.000 remaja Qurani beriman tak ini ruhani. Nanti tahsin tuh masih di sini Bu, poin satu aja nih nanti. Nanti Oh, intelektualnya, kepemimpinannya, levelnya nih targetnya. Wah, pokoknya mah saya coba bikin-bikin apanya ya tadi pikiran liar. Ya Afwan, mudah-mudahan. Ah, ah, apa itu Bu? player atau buku, Ustaz? Yang mana yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang Iya, di Ustaz. Ah, ini ah. ini di ini Bu, di apa? Poster saya bikin di Oh, Canva itu di ini kan sekarang tuh Chat GPT tuh enak Bu sebetulnya mah. Bahkan saya tuh udah apa? Udah ada batas apa namanya itu udah terlalu sering bikin poster. oh, Chat GPT mah jadi tinggal kita tuh kasih form form kita tuh apa yang ingin konten yang ingin kita isi itu apa. Tergantung apa nanti dia bikinin sendiri bahkan nggak nyampe 2 menit 3 menit 1 menit tuh udah jadi dia tuh bisa. Yang penting pikiran kita tuh yang harus apa kreatif apa nih apa yang mau kita create itu apa. Kita cuman ngasih narasi, bikinkan dalam bentuk poster dengan nuansa yang Islami, kemudian juga apa namanya itu detail dengan ada pembagian level dasar, nah sampai gitu. Nah dengan kita bikin model kayak gitu tuh, dengan ide yang kayak gitu, langsung dia tuh bikinin tek 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 tek, dirapihin sama dia tuh. Ini bikin desain kayak gini tuh nggak nyampe sejam. Kalau di Canva dulu, saya kan dulu bikinnya tuh misalnya sering tuh di Corel. Corel tuh lama banget di Corel. Terus ada bagian yang kedua di Canva. Nah di Canva juga cukup membantu, cukup luar biasa. Nah sekarang tuh ada Chat GPT. Kalau dengan membuat desain di Chat GPT itu asal kita punya narasi-narasi, ya apa yang hendak ingin kita buat, kemudian pikiran kita itu apa, nanti dia bikin suatu yang sifatnya visual Bu.
Buka chat GPT-nya Ustadz yang belum tahu. Iya, Ya soalnya makanya gaptek Ustaz. ya makanya saya juga kan Bu, awalnya gaptek Bu, cuman kesini bahkan saya tuh juga bantu nih salah satu lembaga lembaga apa namanya lembaga yang saya minta bantuan lah bikinin apa namanya tuh lembaga Quran lah gitu katanya tuh. Akhirnya ya karena kita main ya Bu ya, apa namanya teh, orang minta bantuan ya kita punya kemampuan ya kita bantulah gitu ya. Makanya nggak terlalu banyak apa namanya teh, ya mikir apalagi ini kan kaitan dengan Quran. Saya mau bikin lembaga, akhirnya saya bikinin ini Bu, kita model kayak gini nih. Terakhir malam tadi saya bikin bikin tuh jam 3, ini nggak nyampe 1 jam Bu, asal ada formnya, narasinya, ini langsung dibikinin model kayak gini. Ini kelihatan nggak Bu? Belum Ustaz. Ini yang ini nih. Masih loading. Oh, ya. Nah, ini nih. Nih. Berarti Bahkan untuk sampai ini bikin kayak gini, ini nggak nyampe sejam ini. Asal kita punya narasinya sama chat GPT itu langsung dirapihin, Bu. Rencana pembelajaran harian RPPA anak usia 7 sampai 2 tahun. Hari tanggal segini. Ini saya masukin narasinya sama chat GPT itu langsung dirapihin. Terus saya tuh minta ke chat GPT itu biar dibuat tambahan checklist. Jadi nanti tuh guru nih, setelah guru tuh ngisi sanlat, ngisi bimbel. Saya ini bantu salah satu bimbel ya Bu ya. Bimbel Quran. Bimbel Quran mau bikin apa namanya tuh, mau bikin kayak ini nih, rencana pembelajaran hari ini misalnya tuh kan hari Selasa. Ya, tanggal 28. Ada yang mau ngajar, temanya tentang akhlak, subtemanya tentang adab terhadap orang tua. Nah, ini kegiatannya apa aja? Nanti udah nyampe nggak targetnya tuh hafalan surat selesai target checklist. Nanti itu sama gurunya, nanti gurunya tinggal checklist aja ini. Kayak gini tuh sama ini di icon-icon ini ya udah sama chat GPT, dia pinter. Tapi kita kudu lebih pinter makanya kita manfaatin. Tuh kayak gini tuh, reaction mengulangi kembali kegiatan hari ini dengan tanya jawab sederhana. Nah, ini nih. Makanya dari kegiatan ini guru tuh punya ukuran, oh iya 5 menit pertama tuh apa? Pas kegiatan inti pembahasannya apa? Kemudian kognitifnya apa nih, mengenalkan huruf, makharijul huruf, ya hafalan tajwid bahasanya Al-Qur'an. Bahasanya tuh belajar membaca Al-Qur'an dengan benar. Nah, ini sini. Ya, sosial emotionnya apa, mendengarkan penjelasan guru. Nah, jadi anak tuh nyampe nggak nanti target-target tuh dalam pembelajaran itu dalam 1 hari ini. Kemudian menyebutkan huruf yang dipelajari ini bisa menjawab tanya jawab sederhana. Oh, ternyata tanya jawab ada ya. Jadi guru tuh ada juga capaian-capaian menghafalkan tajwidnya apa. Tadi saya kasih masukan ke gurunya itu untuk pengenalan tajwid ini lebih bagusnya dispesifikan babnya tentang izhar. Mengenal makhraj itu bisa di bagian adnal halqi misalnya tuh. Jadi untuk hari ini tuh jadi nggak umum. Kalau ini kan masih umum ya mengenal makhrijul huruf. Saya kasih masukan ke gurunya tuh. Tapi saya udah bikinin ini. Nah, kayak gini Bu, ini ini nggak nyampe sejam. Ini bangun tidur ya. Terus kita bikin bantu-bantu gitu. Ya, pas udah dimasukin gini-gini, tak langsung dia bikinin. Rapih banget kayak gini. Kalau kita bikin tuh nyampe kayaknya berjam-jam. Belum lagi nyari icon-icon gininya. Kalau sendiri. Wah. Makanya kalau ibu-ibu lihat ya postingan Ustadz Felix Yau sekarang tuh. Di Facebooknya khususnya tuh. Bu sekarang itu mayoritas banyak-banyak tuh Bu. Kalau ibu lihat desain-desain sekarang tuh. Lebih banyaknya bikin minta bantuannya ke ChatGPT. Nah dengan ada ChatGPT kayak gitu lebih memudahkan. Makanya karena ChatGPT ini pinter, kita harus lebih pinter. Nah, gimana caranya itu buat ngembangin Quran, buat ngembangin peradaban Quran. Padahal yang bikinnya bukan orang Islam mungkin ya, mungkin itu bukan orang Islam. Jadi kita manfaatin itu semua semua apa media yang ada. Nah, kayak misalnya saya sering lihat postingan Ibu Suzana tuh. Itu tuh postingan-postingannya juga nggak sedikit itu dari ini Bu, dari hasil create ataupun yang dibuat oleh ChatGPT gitu. Kayak misalnya tadi malam tadi itu kalau nggak salah teh ibu tuh ngeposting tentang apa ya? Tentang eh postingan Ustadz Joko Prasetyo kalau nggak salah tuh ya. Saya lihat tuh. Oh itu hasil buatan AI itu. Nah, makanya ChatGPT itu AI bagian daripada ya. iya. Gitu sih Bu gambarannya. Baik Jadi mungkin itu Ustaz, ya. Apa? Ustaz, kalau kita lah kan turun ke mana ya, ke masyarakat gitu Ustaz, Ya. mau memperkenalkan metode ini kan, kalau metode UMI atau apa mungkin kan sebagian orang udah tahu kan gitu Ustaz. Hmm. Jadi kalau kita kan namanya metode Mustanir ya Ustaz. Ya.
Ah, Boleh jadi coba kalau lihat. orang bertanya-tanya tuh gimana gitu, Ustaz? Ya gini aja, metode mustanir itu lebih banyaknya pendekatannya ke makhraj gitu Bu ya. Makhraj Oh, itu, gitu. jadi levelnya itu bukan hanya baca, target kita itu bukan hanya bisa baca, tapi target kita ini fasih membaca. Nah, bagaimana agar bisa fasih membaca? Nih Bu, saya perlihatkan ini Bu ya. Terakhir saya buat ini Bu, kaitan dengan apa namanya itu. Nah ini nih, kaitan. Kalau Ibu tadi bertanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pertanyaan misalnya dari metode Mustanir itu apa? Ini saya buatkan udah metode ini. Jadi kalau kita lihat metode-metode yang ada, khususnya yang saya lihat ya Bu ya, di sini mana ya? Ini udah terlihat belum Bu? Belum, Ustaz. Nah belum ya. Nah di sini nih. Nih, di sini saya coba sharekan nih di sini. Nah ini nih Bu. Jadi kalau kita lihat Bu, jadi metode membaca Al-Quran masyarakat Indonesia itu kalau saya dari hasil perjalanan saya belajar ya Bu ya, itu awal-awalnya itu alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta. Dulu kenalnya tuh kayak gitu Bu. Ya, awalnya itu kenal huruf dulu. Baru nanti tuh dieja ya kayak tadi yang eja yang saya contohkan tadi. Kemudian dari eja tuh muncul tuh metode-metode yang targetnya tuh bisa baca walaupun makhrajnya belum tahu, sifatnya belum tahu, ya. Kemudian juga apa ya istilahnya tuh tempat keluar hurufnya tuh seperti apa. Nah, ini kan metode-metode yang banyak tersebar sekarang ini. Ini di bagian sini, Bu. Sehingga ketika misalnya, tapi kalau ditanya makhrajnya di mana? Ah, nggak tahu, pokoknya bacanya kayak gitu. Ah, gitu. Hmm. Ini berarti targetnya ini masih baru sebatas bisa baca Quran. Jadi mampu membaca Al-Quran, misalnya. Apa namanya tuh? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la lahafizun. Misalnya itu bisa baca aja gitu ya. Bisa baca, bisa baca. Pasti tanya Hamzah ini makhrajnya di mana? Nggak tahu, pokoknya mah kayak gitu bacanya. Tapi ini hanya baru sampai batas. Nah, kita ini target 2025, 2026. Ini sekarang tuh pengen dari sini tuh levelnya naik ke fasih membaca. Mana Ibu Suzana? Iya, Ustaz. Ah, kita ini ingin menaikkan taraf berpikir umat kan targetnya kayak gitu. Taraf berpikir umat dari yang awalnya bisa membaca sampai ke fasih membaca. Fasih membaca itu jadi bacaannya tahu makhrajnya tuh di mana, ya. Tempat keluar hurufnya tuh di mana, sifat hurufnya itu di mana, ya. Kemudian juga berkaitan dengan tajwidnya itu tahu, tebal tipisnya tahu. Pokoknya standarnya itu adalah kaidah yang lima, Bu. Kaidah yang 5, iya. Masih ingat nggak kaidah yang lima? Masih, Ustaz, yang apa ya? Sesuai mahraj itu ya, yang menurut ini ya kan Ustaz. Apa? Apa menurut Imam Al-Jazari itu, ya, Ustaz? Ya, Imam Al-Jazari betul. Nah, jadi ini Bu nih, saya liatin lagi nih. Di sini, Bu. Beda. Nah, di sini Bu terakhir ya, sebelum kita tutup. Nih di sini, kalau kita lihat di sini nih, Bu. Nih ada di bagian poin yang kelima di sini nih, di acara Gifat ya. Nah, ini Bu. Nah, di sini nih. Pertama, kaidahnya sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan sifatul huruf, sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Kemudian faham mana tebal dan mana tipis, tidak berlebihan dan tidak asal-asalan. Nah, ini nih, alkurnya lima ini, ya. Berarti cocoknya Ustaz dipajang di rumah tahfiz ya Ustaz ya. Ya, kalau ada punya rumah tahfidz bagus betul pajang-pajang model kayak gini. Saya bikin-bikin aja nih mau iseng-iseng. Ya. Jadi dengan misalnya model-model seperti begini kan, kita tahu nanti tolak ukur. Makanya tadi yang kita perdalam itu Bu, yang misalnya baca Ibu ya, nah ini makhrajnya, sifatnya itu tebal tipis baru dua nih. Udah mendekati itu Bu, dua tuh minimal dua aja. Kan nanti sambil berjalan nanti mulai mengetahui sifat-sifatnya. Walaupun tebal tipis nanti masuk di sifat ya, tahu isti'ala, tahu istifal mana. Nah, kemudian kalau kaidah tajwid kayak matobi'i, idgham, izhar dan sebagainya. Ya, kalau tidak berlebihan dan tidak asal-asalan ini nanti kan dari guru ya, guru yang menyampaikan.
Nah, Ini juga siap. sama Bu di chat GPT bikin-bikin. Keren kok Ustadz, Masya Allah. Ya ini mah ini aja iseng-iseng. Eh, Gini tuh Bu, gambarannya mungkin dari pertanyaan yang tadi Ibu Suzana, tapi bagus Bu bertanya. Jadi kalau Ibu bertanya, jadi saya jadi bisa jawab dan juga bisa jabarkan. Intinya kalau nanti ada yang bertanya berkaitan dengan apa namanya itu tahsin al-mustanir itu apa? Ini bagian daripada cara untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi tidak hanya bisa membaca, tapi sampai ke taraf fasih membaca. Kunci fasih membaca, Imam Al-Jazari menyampaikan itu minimal dua, tahu makhraj, tahu sifat. Dengan tahu makhraj, tahu sifat, insya Allah bisa fasih. Utamanya tadi terpenuhi 5 unsur yang kita sampaikan, yakni sesuai dengan makhraj, sesuai dengan sifat, kaitan dengan sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian juga tahu tebal mana tipis, tidak berlebih-lebihan dan tidak asal-asalan. Nah, dengan 5 tolak ukur itu, insya Allah bisa sampai ke bacaan yang afsohil lughat, bacaan-bacaan yang fasih secara bahasa, walaupun kita bukan orang Arab, walaupun kita bukan orang yang keturunan Timur Tengah ya, kita orangnya orang Indonesia, tapi kita bisa sampai membaca dengan bacaan fasih. Nah, ini bagian daripada upaya kita memaksimalkan dalam beribadah ya Bu ya. Kan kita baca Quran kan ibadah ya Bu ya, baca Quran ibadah, sholat ibadah. Kita tuh pengen kan maksimal ibadah tuh, bukan asal-asalan. Asal-asalan mah, no ini kan ngaji-ngaji kayak gitu. Penting no ada we lah, misalnya tuh ngaji mah yang asal-asalan. Udah penting bisa. Kan kalau yang penting mah kayak kurban antara Qabil Habil kan yang diterima mah yang maksimal. Nah, kita ingin Iya, memaksimalkan dalam setiap aktivitas ibadah ya, salah satunya dalam mendalami bacaan Al-Qur'an. Quran. Wallahu Al-Quran. taala a'lam bishawab. Cukup ya Bu ya? Iya Ustadz. Oh, iya Ustadz, bukunya udah sampai Ustadz. Alhamdulillah, barakallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu bisa dibaca Ah, ya. Baik, Umulya ada Umulya? Saya masih Ada, bergabung. Ustaz. Umulya mah baru bergabung ya. Tahun sebelumnya belum pernah ikut ya Bu ya? Belum pernah, Ustaz. Ini baru. Oh baru-baru ya. Ibu dari Padang, dari mana Ibu? Saya Ria, Ustaz. Oh Dari Riau, berarti dekat sama Kepulauan, Ibu Suzana juga Riau. di ya. mananya? Nah Ibu Suzana di Riau. Umulya di Kepulauan Meranti, Di mana? Kepulauan Meranti Selat Panjang. Oh, di Riau Kepulauan. Iya. Bangka Anak di belum. Pekanbaru. Oh bukan, Oh, yang baru. belum belum pernah ke Riau. Ya, Hmm. Ya. Baik, mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Umulya juga nih bisa semangat ya. Mudah-mudahan juga bisa terus belajar istiqomah, dan selamat juga sudah bisa apa namanya bisa bergabung, dan kita memang berniat ingin menyebarkan apa namanya apa yang sudah kita susun ini, bukan apa-apa, bukan ingin menjadi apa istilah teh saingan atau apa ya, nauzubillah ya. Maksudnya tuh yang ada mah ya udah itu mah gitu. Tapi kita kan memilih yang terbaik daripada yang baik gitu. Makanya yang terbaik kita Khairu berusaha ummah. menyusun ini kan agar senantiasa apa umat ini bisa sampai kepada titik khairu ummah, umat yang sampai betul-betul terbaik. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Oh, Ustaz. sami-sami Ibu Suzana Umul ya barakallah.